statement aja sih Pak mengenai prosedur gempa. Jadi mungkin belum nggak dapat semua. Ini ada beberapa SOP sih, beberapa maksudnya dalam artian existing SOP kita seperti ini pada saat gempa. Jadi sih kalau misalnya sudah apabila terjadi gempa sih kalau di sini sih pertama kan verifikasi dulu dari BMKG. Apabila memang betulan terjadi gempa di area sekitar atau di area DSQ ini sampai dirasakan, kita ada paging awal ya, paging awal bahwa terjadi gempa dan kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Jadi dari tim engineering biasanya melakukan ke ruang-ruang utility ya, seperti instalasi gas, ruang LPG, kemudian ruang solar, dan struktur gedung. Biasanya struktur gedung yang di lantai semua ya? Apa enggak sih? Kalau saya ini maksimal 20 menit. Kalau struktur gedung itu di atas. Biasanya kalau dulu Pak Budi setahu saya waktu itu ngasih tahu ya area atas selama Fondasi roof tank. roof ya? Iya, di roof. tank. Nah, ini juga nanti akan dibantu dari security sih. Security itu nanti mengecek termasuk area-area sama dinding tower. Iya, dinding-dinding, kaca-kaca fasad, Kaca pasar. Pertama lobby. lobby ya. Paling utama sih yang kita cek itu sih nanti. Roof tank ya. Juga security akan membantu melakukan pengecekan termasuk juga tim-tim housekeeping juga. Nah, kalau seandainya gempa itu tidak boleh langsung melakukan evakuasi. Jadi apabila memang diputuskan harus melakukan evakuasi akan ada paging lanjutan untuk evakuasi. Kenapa nggak boleh langsung evakuasi ya karena ditakutkan ada gempa susulan atau semacamnya. Apabila memang tidak terlalu parah atau misalnya tidak terlalu gempanya tidak harus evakuasi, ya tetap dipulangkan dan akan dilakukan paging bahwa pemeriksaan telah selesai sampai karyawan beraktivitas normal kembali. Jadi ada dua jenis paging. Pertama itu paging pemeriksaan. Setelah 20 menit maksimal 30 menit lah akan ada paging lanjutan apakah harus evakuasi atau tidak. Ditambah kita ada alat itu Pak. Jadi nggak ada tapi ya? Apa? Kalau paging buat evakuasi ada nggak? Ada sih Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Ada. Itu ada ini. Enggak ini. Ada 3 paging awal, paging aman, paging evakuasi. Aman atau evakuasi Pak ya? Mau dites kan Pak? Kalau misalnya emang seandainya ini terjadi di jam operasional atau jam kerja biasa sih mungkin timnya banyak ya. Nah yang agak sulit ini, repot ini kalau terjadinya di malam hari sih. Waktu itu pernah kejadian juga Mas Luki lagi masuk malam juga waktu itu. Di sini nggak kerasa nih Pak, cuma tenan yang di lantai atas tuh pada turun. Itu yang Itu sering ya. Makanya juga ada inisiatif juga kita dari tim engineering ada beli alat tadi ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu. Tapi tetap ya kita verifikasi dari BMKG. Kadang kita yang di rumah merasa emisi yang rasa kan ya. Ada awalnya. Jadi tetap sih koordinasi mungkin koordinasi awal lagi sih nanti sama tim-tim juga apakah ini Ini sesaat setelah gempa. tunggu arahan ya? Coba gitu. Nyalanya. Iya, yang arahkan siapa ini? Tuh. Gempa bumi. Kalau secara struktur Kita pada turun. Iya. pasti ya. Ada arah masalahnya pada Oh ini setelah ini nggak akan aman ya. Enggak. rasa. Kan bisa gempa gitu Bang maksudnya. Kalau misalkan ada verifikasi yang paging awal aja Langsung paging awal ya. kalau misalkan memang ada laporan gempa terus verifikasi BMKG ada Langsung aja paging awal ya. paging awal Berarti setiap ada misalkan ada tugasan dari BMKG kita langsung paging awal. BMKG mah itu resmi kan Resmi ya. Selama memang di area kita ya terjadinya ya. Walaupun ya kadang kita yang kayak tadi Pak di atas tuh terasa di bawah enggak. Kadang yang sering kejadian di lapangan gitu nih. Jadi nggak ada pemberitahuan, si tenannya komplain ke TR. Nah, Akhirnya di grup rame deh tuh. Kita tinggal nunggu komando tuh. Iya. lagi ya. Langsung ya. awal itu Pak Jadi tipsnya nanti kalau misalkan di BMKG nggak ada gempa, walaupun tenan komplain nggak usah di paging. Nah, Itu masih abu-abu tuh. kalau BMKG belum ada info nih, kita Iya. jangan paging dulu kan. nggak bisa iya kan dari resmi dari situ mah nggak- tapi BMKG bisa cepat sih. Nah,
berapa yang sering di lapangan seperti itu Pak kejadiannya Pak. Jadi si tamu itu komplain ke TR, Iya. dia sampaikan ke Ribu BM. Betul. Nah, bahkan yang kejadian ini Pak, yang nyautin yang di rumah malah. Iya. Yang di rumah nyautin bilangnya gempa suruh paging. Nah itu yang bikin bingung CR gitu Pak. Nah, soalnya makanya kita si situs BMKG itu. Iya. Nah, di situ emang. Jadi nanti ambil komando Pak. Jadi iya nanti pada saat nanti ada kejadian seperti itu, kalau BMKG memang nggak ada info, walaupun tenan ngerasain, berarti fix nggak di paging. Iya, benar. Nah itu masih abu-abu tuh. Berarti emang tugas kita kalau kayak gitu ya cari-cari info dari BMKG sih Pak yang valid sih Pak. Iya. Di sini BMKG-nya itu di Bukmak. Iya benar bukan ya Pak ya. Bukmak ya kan. Jadi dia Kadang sih di handphone ada cuma kadang Kadang di handphone juga akurat tuh. akurat ya Pak ya. Iya. Detik ya. Cuma yang bingung itu kalau udah pada turunin yang bingung. Pak gempa terus gempa kita nggak tahu cair bengong. Apaan nggak kerasa. Gitu doang. Biasanya yang nasional dari atas. Iya yang atas doang. Sedangkan alatnya ntar misalkan ada alat di bawah nih, Mm-mm. alatnya nggak bekerja karena kan goyangnya lebih tinggi di Di atas, atas ya. kan gitu. Ya itu ada juga keduluan tenan. Ini prosedurnya cuma refreshment aja ya tadi ya. Jadi verifikasi BMKG ditambah tadi ya. Kalau teman-teman ada notif dari alat itu ya mudah-mudahan akurat, langsung verifikasi ataupun ada info dari tenan atau dari security di grup dimanapun verifikasi benar paging awal. Kalau enggak ya kita tunggu dulu. Kalau belum ada info dari BMKG. Langsung nanti bagi-bagi tuh Pak nanti yang ke mana-mana. Karena waktu itu ada Pak ya yang tiap hari di-share itu kan Pak ya. Cuman kan gini, kalau pengecekan itu engineering itu yang di utilitas Iya utility. sama yang di roof. Roof ya Pak ya. Ya roof. Cuman kalau yang lainnya bantu itu Security dan Ya, housekeeping, biasanya Pak. kan security bisa fasad ya. Fasad ya. Fasad itu ya. Fasad terutama lobby itu sama nanti dinding-dinding yang tower itu. Kan security ada itu yang Iya. tower gitu. Yang tower ya. Kalau engineering lebih ke ruang utilitas. Karena perusahaan utama di lantai juga ya, mungkin housekeeping ada yang di lantai berapa, nah itu wajib dilaporkan tuh Pak, karena kita juga ada nama form evaluasi nih dari JLL sih Pak. Ini biasanya tenan pada minta semua. Apabila memang harus dilakukan pengecekan lebih lanjut dari konsultan ya, David Sukamta, namanya itu dari BM sih, di hari selanjutnya atau gimana itu akan dicek lebih lanjut lagi. Tapi itu prosesnya sih Kak, kalau kita sosialisasi ke tenan sih berarti yang si Pasuki di atas ya. Iya. Apa? Ceknya ke atas. Iya, kalau engineering ini yang atas sama ruang utilitas ini Pak. Misalkan Jadi fondasi biasanya trafo Pak, trafo, ruang mesin, Trafo, ruang mesin ya. lift. Lihat sub nggak? Kalau trafo kan udah dikasih itu kan pentokan itu lihat di rodanya itu kan. Kalau yang di trafo. Fondasi ke UTM, fondasi Kalau ke misalnya- genset. Kalau misalnya aman sih enak ya Pak ya? Kalau nggak aman ini Pak, kalau di prosedur Iya, kita iya. yang melakukan evakuasi pelaporannya. Sebentar nih. Berarti yang ini sudah fix nih. Anak CR ada pertanyaan nggak Naksib? Paging sesaat Ini, gempa menurut saya kan di kita antisipasi gempa apa ini? susulan ya. Iya. Iya. Deadline-nya berapa lama? Misalkan lu jalan ke sana, itu kan kita belum tahu kan Pak, apakah ada gempa susulan atau ada gimana ya. Keselamatan manusia kan nomor satu gitu. Ya itu sih kalau saya lihat dari sosialisasi yang sebelum sih materi sih Pak 20 sampai 30 menit Pak. Pengecekan itu. Pengecekannya. Pengecekan gitu. Itu lamanya pengecekan. Kejadian seperti apa? Setelah kejadian. Iya, maksudnya nggak kayak sekarang misalkan baru gempa Iya, kita setelah- paging langsung orang suruh ke lapangan, perasaan juga menurut saya kalau ada gempa susulan gimana kan Nah, gitu. itu nggak boleh evakuasi Pak. Kan gitu. Kadang tuh rata-rata kan begitu kan, pengennya cepet untuk cek sana cek sini. Padahal kalau ada gempa susulan kan juga resiko gitu Pak. Paling pertama sih kita emang evakuasi diri sendiri dulu sih Pak. Itu paling benar. Jadi kalau ini dia clear tim sip ya? Gimana Pak? Paging sesaat berarti nunggu indikasi dari BMKG. Iya, Iya. Berarti ya Pak ya. Clear nggak ada pertanyaan ya Naksib ya? Coba apa aja gimana Pak? Misalnya Yang gempa nih. awal, gempa. Ah. Iya. Ada Iya. gempa. Hmm. Jadi patokannya. Patokannya BMKG. Kalau BMKG belum ada, kita jangan paging. Iya. Kecuali langsung dia nyuruh Pak Jit berita langsung kalau Pak Jit mau berita nyuruh paging. Oh gitu. Ya itu mau nggak mau sih. Iya. Iya. Itu mau nggak mau soalnya dia kan Ketua KPOD-nya. Ke POD-nya. Ke POD-nya ya. Clear ya? Oke, Clear, udah. itu Nasib aja. gak ada pertanyaan lagi Nasib? Dia kan Tim sip. Tetap ya verifikasi. Tapi pada saat gempa ya Bang
selamatin diri dulu ya, dalam artian berlindung di bawah sini. Ya, Bisa ya kalau itu kan jauhin sampai lah. sana Iya, ya iya. yang Yang malah Pak, pakai ya. gitu kan terus di Yang waktu itu bawah. Varianto sampein Iya. katanya dimizanin. Bisa Biasanya sih memang harus ada jeda kan dari kejadian gempa nih. Nah, verifikasi pasti ada jeda tuh berapa menit ya, Iya. kurang lebih ya. Mudah-mudahan nggak nyampe 5 menit. Nah, dapat info biasanya sih di BMKG sih 3 menitan 5 menit udah keluar sih ya. Di handphone ya, lifetime dia. Apalagi kalau misalnya alat itu bunyi kan, nah itu dicek tuh apa beneran ada gempa atau mobil lewat atau goyang kayak gimana kan. Ini kan kita juga masih evaluasi terus ya Betul. penempatannya. Betul. Mobil lewat. Putnya Pak, goyang. Kalau dari depan belakang juga itu kan masuk Ikut, kalau di jam semua sih nanti tim HSE juga ngecek ada lift track juga, security juga pasti sih. Eskalator ada yang mati nggak, segala macam sih. Teman-teman engineering sih yang paling penting sih tadi utility-nya ya tadi Pak. Mobility sama lift. Sama lift ya. Karena sama- kan gempa itu pastinya ada macam-macam kan. kalau malam-malam ini ngecek yang sakit gimana ya? Yang jadi perhatian kan kalau gempa sedang Sejauh ini sih Pak berat. cuma ruang mesinnya aja Pak, nggak sisir saknya koridornya lift, biar sangkar enggak. itu kan di koridornya di koridor 2 koridor toilet itu kan bersebelahan sama bus dari itu. Nah itu bisa kelihatan kalau ada letak dari tempat itu biasanya empat. apalagi kalau seandainya liftnya sampai mati ya. Enggak, kalau Mitsubishi itu beda sama Sidler ya. Kalau Sidler itu ada 3 tahapan dia. Berapa miligal tuh dia berhentinya dia homing, dia bisa homing, dia homing. Jadi kita tahu kekuatan miligalnya dari mana gitu. Jadi dia kalau sampai berhenti ke lantai terdekat itu parah banget itu. Kalau di Mitsubishi yang seingat saya waktu training itu kan di garam 60 dia tuh sempat mati off dulu Pak. Terus nanti terus otomatis nyala lagi nyari terdekat. Kalau di 80 gal kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Kalau di atas 80 gal 120 ke berapa? Start dulu. Itu dia mati harus di reset. Karena di Mitsubishi demi keamanan, di-reset. karena pasti goyangannya kan tinggi. Sehingga saya gitu coba update tuh. Kalau ya kalau kasih lah gitu ya. Di sini Mitsubishi, iya kan? Dia tetap mati, tapi nanti dia turun homing ke bawah. Iya, itu kalau di 80 kalau di sini Pak. Ada infonya nih. Di 80 gal. Sama. Kalau 3 kan pasti kan. Iya, sama. Sama-sama ya di situ. Oh, dia langsung turun ada makan ya. Nah di Kalko itu terdeteksi pada FP sensor depannya. Pada di Bogor gitu. Enggak salah. Dulu kan gitu. Dulu Mas Tawi bentar bentar. Itu akan Aku betul. Satuannya itu di atas 100 Dia stuck gitu. berarti hilang Angin itu anggap apa namanya ini ya. Tapi mati, nggak bisa harus di reset kan kalau mau nyalain lagi. Itu kalau berat. Stuck ya? Kalau berat. Berarti Kalau sedang dia sempat off dulu, terus nanti otomatis nyala lagi. Tapi nyari Itu kalau terdekat. malam nih. Kalau Iya. terbatas. Iya makanya itu kalau pas terbatas tuh Iya, repot boleh juga. banget. Soalnya harus Lagi lift ada- juga soalnya. lagi ada orang lagi evakuasi dulu Soalnya ya. lift juga. Iya, kalau dia orang itu kalau parah banget liftnya stuck gitu. berarti Pak tidak ada terdekat Pak. Oh, Bukan stuck ya. Tapi nggak itu mati nggak? Ini berhenti di lantai terdekat itu pintunya membuka. Nah udah langsung liftnya langsung mati. Mati. Kalau stuck nggak ada Nggak ada stuck. Alhamdulillah ya. Stuck itu kecuali busway-nya itu relnya ada yang patah mungkin atau yang lain gitu. Kalau nggak,